sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mitra Sarojo Luhu dari kelas Teknik Elektro B tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas proyek saya yang berjudul Optimal Power Flow atau OPF menggunakan metode Newton-Raphson pada sistem 6 bus. Baik, pada tugas proyek kali ini simulasi akan saya lakukan dengan aplikasi MATLAB yang akan membantu untuk melakukan perhitungan dengan metode Newton-Raphson untuk optimal power flow. Langsung saja kita mulai presentasinya, di mana pada yang pertama itu latar belakang. Sistem tenaga listrik merupakan infrastruktur penting yang harus mampu menyediakan energi listrik secara andal, aman, dan efisien. Seiring dengan meningkatnya permintaan energi listrik, tantangan dalam pengoperasian sistem tenaga menjadi semakin kompleks. Dalam operasi real time, operator harus memastikan bahwa pembangkitan energi seimbang dengan kebutuhan beban, kualitas tegangan tetap dalam batas standar, serta aliran daya pada saluran transmisi tidak melebihi kapasitas termalnya. Namun, proses pembagian daya antar pembangkit listrik tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi karena setiap unit pembangkit memiliki karakteristik biaya operasi yang berbeda, batas keluaran daya baik itu minimum maupun maksimum, serta kontribusi yang berbeda terhadap profil tegangan dan stabilitas sistem. Selain itu, sistem tenaga listrik merupakan sistem non-linear, sehingga hubungan antar variabel seperti daya aktif, daya reaktif, tegangan, dan sudut fasa tidak dapat diselesaikan dengan persamaan linear yang sederhana. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan suatu metode yang mampu menentukan pengaturan pembangkitan daya yang optimal dengan mempertimbangkan batasan teknis sistem. Optimal Power Flow atau OPF merupakan metode yang digunakan untuk mencari kondisi operasi terbaik dengan tujuan meminimalkan biaya pembangkitan, sambil tetap memenuhi batas operasi seperti keseimbangan daya, batas tegangan bus, dan kapasitas saluran transmisi. Dalam penelitian ini, metode Newton-Raphson digunakan untuk menyelesaikan aliran daya dalam kerangka OPF karena memiliki tingkat akurasi tinggi dan konvergensi yang cepat pada sistem tenaga yang mengkompleks dan non-linear. Melalui penyelesaian optimal power flow pada sistem tenaga 6 bus, diharapkan dapat diperoleh konfigurasi operasi pembangkit yang tidak hanya ekonomis, tapi juga layak secara teknis dan memenuhi standar keandalan sistem tenaga listrik. Selanjutnya, tujuan dari penelitian atau proyek yang saya lakukan ini, yaitu secara khusus tujuan penelitiannya meliputi yang pertama, menentukan alokasi daya keluaran optimal dari masing-masing pembangkit dengan mempertimbangkan fungsi biaya dan batasan operasi pembangkit. Yang kedua, menghitung profil tegangan dan aliran daya sistem yang dimana menggunakan metode Newton-Raphson. Yang ketiga yaitu menganalisis kondisi sistem setelah optimasi, termasuk stabilitas tegangan bus, distribusi pembebanan saluran transmisi, serta validitas batas kapasitas pembangkit dan jaringan. Keempat, membandingkan kondisi operasi sistem sebelum dan sesudah optimasi untuk melihat dampak penerapan OPF terhadap efisiensi, biaya, dan keandalan sistem. Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi metode optimal power flow dalam meningkatkan performa operasional sistem tenaga listrik. Selanjutnya, untuk deskripsi dari sistem yang saya gunakan, di mana sistem yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sistem tenaga listrik berbasis model 6 bus yang terdiri dari 3 unit pembangkit dan 3 bus beban. Ketiga pembangkit ditempatkan pada bus yang 1, 2, dan 3, sementara beban terdistribusi pada bus 4, 5, dan 6. Total beban yang harus dipenuhi oleh sistem adalah sebesar 210 MW dengan faktor daya 0,90, sehingga terdapat pula kebutuhan daya reaktif yang harus ditangani oleh jaringan dan pembangkit. Jaringan pada sistem ini dihubungkan melalui 8 saluran transmisi
yang memiliki impedansi berupa reaktansi karena resistansi dianggap dapat diabaikan. Setiap saluran juga memiliki batas termal tertentu yang harus diperhatikan agar tidak terjadi kelebihan arus atau overload. Batasan ini menjadi salah satu elemen penting dalam proses optimasi karena aliran daya hasil perhitungan Newton-Raphson harus tetap dalam rentang aman dari sistem. Ketiga pembangkit dalam sistem ini memiliki karakteristik biaya operasi yang berbeda dan masing-masing memiliki batas minimum dan maksimum output daya aktif. Hal ini membuat pembagian pembangkitan atau dispatch yang tidak dapat dilakukan secara merata, melainkan harus mempertimbangkan fungsi biaya masing-masing pembangkit agar operasi menjadi lebih ekonomis. Dengan konfigurasi ini, sistem 16 menjadi model yang cukup representatif untuk menganalisis bagaimana metode optimal power flow dapat mengoptimalkan pembangkitan, menjaga profil tegangan, serta memastikan aliran daya dalam batas aman untuk operasi. Selanjutnya untuk data generator, di sini untuk generator 1 pada bus 1 itu Pmin-nya 20 MW, Pmax-nya 150 MW dengan cost function 0,01 P kuadrat ditambah 7P ditambah 100. Untuk G2 pada bus 2, Pmin-nya 10 MW, Pmax-nya 100 MW. Cost function-nya 0,012 P kuadrat ditambah 6,5 P ditambah 120. Untuk G3 atau yang berada pada bus 3, Pmin-nya itu 10 MW, Pmax-nya 120 MW. Untuk cost function-nya 0,015 P kuadrat ditambah 6P ditambah 150. Kemudian untuk formulasi masalahnya, objective function yang digunakan yaitu meminimalkan C dan P sama dengan sigma AI PI kuadrat ditambah BI PI kuadrat ditambah CI. Untuk constraint-nya yang pertama power balance constraint-nya yaitu sigma PGI sama dengan sigma Pload. Kemudian untuk generator limits-nya PI min kurang lebih sama dengan PGI kurang lebih sama dengan PI max. Untuk transmission line limits, S line K kurang dari sama dengan S max K. Kemudian untuk Newton-Raphson power flow equation-nya P sama dengan VI sigma VJ kali GIJ cos theta IJ ditambah BIJ sin theta IJ. Kemudian akan saya jelaskan mengapa saya mengambil topik ini dan mengapa saya menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan optimal power flow ini diperlukan metode optimasi yang mampu menangani karakteristik persamaan sistem tenaga listrik yang bersifat non-linear. Sistem tenaga memiliki hubungan matematis kompleks antara tegangan, sudut fasa, daya aktif dan daya reaktif, sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan linear sederhana. Oleh karena itu, metode optimasi yang dipilih harus mampu mencari solusi optimal dengan tetap memperhitungkan berbagai batasan teknis seperti batasan keluaran pembangkit, rentang tegangan bus, serta kapasitas termal saluran transmisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deterministik berbasis constraint optimization melalui fungsi F-min-con pada MATLAB yang diintegrasikan dengan metode Newton-Raphson untuk penyelesaian aliran daya AC. Pemilihan metode ini saya dasarkan pada keunggulannya dalam menangani model fungsi biaya, kuadratik, dan kendala sistem yang bersifat continuous, serta berbeda dari metode heuristik yang tidak menjamin konvergensi menuju solusi optimal global dalam kondisi tertentu. Metode F-min-con bekerja dengan meminimalkan fungsi objektif, yaitu biaya pembangkitan, sambil memastikan seluruh batasan sistem terpenuhi pada setiap iterasinya. Peran dari metode Newton-Raphson yang saya gunakan di sini adalah sebagai penyelesai sistem aliran daya untuk memverifikasi kelayakan operasi jaringan pada solusi kandidat yang dihasilkan oleh proses optimasinya. Newton-Raphson dipilih karena memiliki tingkat konvergensi yang cepat, stabil pada sistem ukuran
menengah hingga besar, serta telah menjadi metode standar dalam perhitungan aliran daya. Dengan kombinasi ini, proses optimasi tidak hanya mampu menentukan pembagian daya pembangkit yang paling ekonomis, tetapi juga memastikan bahwa profil tegangan dan aliran daya pada jaringan tetap berada dalam kondisi aman sesuai batas operasi sistem tenaga listrik. Pemilihan metode ini dinilai sesuai dengan karakteristik sistem dan tujuan penelitian, karena memberikan keseimbangan antara efisiensi, komputasi, ketelitian hasil, serta kesesuaian dengan metode dengan model teknis sistem tenaga listrik yang digunakan pada simulasi. Kemudian di sini saya tampilkan flowchart dari alur penelitian yang saya lakukan, mulai dari penginputan data sistem, yaitu data generator, data beban, data saluran, dan parameter sistem, kemudian membentuk matriks Y-bus, kemudian menentukan nilai PG0 dan VG0 atau initial guess-nya, kemudian formulasi fungsi objektif, kemudian mendefinisikan batasan, kemudian menjalankan optimasi F-min-con, kemudian menghasilkan solusi PG optimal, VG optimal, dan cost optimal, kemudian menjalankan metode Newton-Raphson power flow dengan PG optimal dan VG optimal, yang dimana menghasilkan VM, VA, QG, dan S-line. Kemudian memvalidasi batasan teknis, kemudian menampilkan hasil optimal power flow, kemudian menghasilkan plot grafik atau kurva output, dan diakhiri dengan presentasi berikut. Kemudian akan saya jelaskan implementasi program, di mana implementasi optimal power flow pada sistem 16 ini dilakukan dengan penggunaan software MATLAB, yang dimana untuk MATLAB yang saya gunakan versinya R2007B. Struktur program ini dibangun secara bertahap agar proses optimasi dan penyelesaian aliran dayanya dapat terhubung secara logis. Program dimulai dengan memasukkan data sistem tenaga meliputi data generator, beban, dan parameter saluran transmisi. Tahap berikutnya adalah membentuk matriks Y-bus yang diperlukan untuk perhitungan aliran daya berbasis AC. Setelah struktur sistem terbentuk, fungsi objektif dan batas optimasi didefinisikan. Kemudian diselesaikan menggunakan F-min-con dengan kendala equality dan inequality yang sesuai. Hasil optimasi digunakan sebagai input pada metode Newton-Raphson untuk mencari profil tegangan dan aliran daya. Tahap akhir berupa visualisasi output agar hasil dapat dianalisis lebih mudah. Kemudian akan saya tampilkan berikut beberapa di sini adalah saya tampilkan bagian inti dari program yang saya gunakan. Menentukan seluruh parameter sistem tenaga, mulai data generator, data beban, serta data saluran atau lines, yang dimana data saluran berisi impedansi dan batas aliran daya untuk tiap saluran. Baik, di sini terdapat codingan untuk menjalankan Newton-Raphson power flow-nya, di mana hasil optimasi diuji dengan aliran daya VM, VA, QG, dan S-line. Selanjutnya di sini dapat kita lihat untuk codingan fungsi biaya generator yang berbentuk quadratic cost curve, kemudian batas keseimbangan daya, kemudian F-min-con, kemudian ada fungsi objektif, batasan equality, batasan inequality, dan Newton-Raphson solve. Selanjutnya untuk codingan inti selanjutnya di sini kita lihat untuk matriks Y-bus, di mana matriks admitansi yang diperlukan untuk perhitungan aliran daya Newton-Raphson. Karena model OPF aliran daya AC, Y-bus wajib dibentuk berdasarkan impedansi saluran. Baik, pada gambar di atas kita bisa melihat secara bersama-sama bagaimana hasil dari optimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Berdasarkan hasil dari simulasi optimal power flow menggunakan metode F-min-con yang dikombinasikan dengan perhitungan aliran daya, Newton-Raphson diperoleh bahwa solusi optimal yang ditemukan berada pada kondisi batas minimum pembangkitan dari setiap generator.
Nilai daya keluaran pembangkit diperoleh konvergen pada nilai yang sama sebesar 70 MW untuk masing-masing generator, sehingga total daya pembangkit memenuhi kebutuhan beban sistem sebesar 210 MW. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem memilih nilai keluaran yang berada pada batas bawah kurva biaya generator, karena kombinasi tersebut merupakan kondisi yang paling ekonomis dalam ruang solusi yang masih memenuhi batasan sistem. Selain nilai daya aktif, hasil perhitungan juga menunjukkan keluaran daya reaktif dari ketiga pembangkit. Generator pertama menghasilkan daya reaktif sebesar minus 15,71 mVAR, generator kedua 12,48 mVAR, dan generator ketiga 18,59 mVAR. Nilai negatif daya reaktif menunjukkan bahwa dalam kondisi operasi ini, pembangkit tidak hanya memasok sistem tetapi juga melakukan kompensasi reaktif untuk menjaga stabilitas tegangan sistem. Hasil aliran daya pada saluran transmisi menunjukkan bahwa seluruh saluran beroperasi di bawah batas kapasitas termalnya. Misalnya aliran daya terbesar terjadi pada saluran antara bus 3 dan bus 6 sehingga sebesar 27,68 MPa dan dari batas 80 MPa. Sedangkan aliran terendah terjadi pada saluran bus 14 sebesar 8,73 MPa dari batas 120 MPa. Tidak ditemukan kondisi pelanggaran batas operasi baik pada pembangkit maupun saluran, yang berarti sistem berada dalam kondisi operasi yang aman setelah optimasi dilaksanakan. Total biaya pembangkitan sebesar 1.916.300 unit biaya, yang mencerminkan biaya operasi minimum berdasarkan model sistem yang digunakan. Nilai ini menjadi indikator bahwa metode optimal power flow berhasil menentukan solusi yang feasible sekaligus ekonomis dengan tetap mempertahankan keandalan teknis jaringan. Secara keseluruhan, hasil optimasi menunjukkan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan daya dengan biaya minimum tanpa melanggar batasan teknis, kapasitas generator maupun limit aliran daya pada jaringan transmisi. Hal ini membuktikan bahwa metode optimasi berbasis Newton-Raphson dan dengan F-Mincon efektif digunakan untuk menentukan konfigurasi operasi yang optimal pada sistem tenaga listrik. Selanjutnya di sini akan saya tampilkan grafik dari hasil simulasi yang saya jalankan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi metode optimasi yang menggunakan metode Newton-Raphson, dalam hal ini optimal power flow. Di sini saya menggunakan bantuan dari aplikasi software MATLAB R2007B. Di sini saya telah memasukkan codingan untuk MATLAB-nya. Di sini ada data generator, data beban, data reaktif load-nya, kemudian line data, kemudian ini untuk matriks Y-bus-nya, pembentukan matriks Y-bus-nya. Di sini ada untuk initial gas-nya, kemudian cost function-nya di sini, cost function, kemudian constraint atau batasan yang digunakan. Kemudian ini untuk menjalankan Newton-Raphson-nya. Dan kemudian untuk hasil akhirnya nanti di sini untuk menampilkan hasil dari metode optimasi yang dijalankan, dan kemudian di sini untuk kurva yang ingin dilihat nantinya dari berdasarkan hasil dari menjalankan metode optimasinya. Kemudian di sini saya akan menjalankan untuk hasil dari optimal power flow menggunakan metode Newton-Raphson. Baik, setelah saya menjalankannya, di sini dapat dilihat hasil dari optimal power flow menggunakan metode Newton-Raphson yang telah saya kerjakan. Di sini untuk generator bus 1, 2, 3-nya sama-sama untuk kapasitasnya 70 MW dengan tegangan 1,020 PU. Kemudian untuk bus generator 1 itu minus 15,71 mVAR, kemudian bus 2 minus 12,48 mVAR, kemudian untuk bus 3 minus 18,59 mVAR. Untuk total biaya yang digunakan yaitu sebesar ini, untuk total biaya yang berdasarkan perhitungan. Kemudian untuk line flow-nya, untuk
antar setiap line-nya itu, misalnya line 14 8,73 120 MVA, line 15 10,18 100 MVA, line 24 17,47 100 MVA, kemudian 26 line 26 6,95 90 MVA, line 35 14,99 110 MVA, line 3 sampai 6 11 sampai 11,10 di 110 MVA, line 45 21,95 80 MVA, line 56 27,68 80 MVA. Untuk sementara itu, untuk grafik atau kurva yang dihasilkan, yaitu ini adalah voltaic profile of bus. Seperti ini kurva yang dihasilkan. Kemudian untuk optimal generator dispatch-nya itu karena 70 MW semua, maka kurvanya datar. Kemudian untuk line loadingnya, presentasinya seperti ini untuk kurva yang dihasilkan oleh aplikasi MATLAB. Baik, mungkin demikian saja untuk hasil dari simulasi dengan menggunakan aplikasi MATLAB yang saya lakukan. Baik, berdasarkan hasil dari simulasi ataupun tugas proyek yang saya jalankan, saya menarik kesimpulan berdasarkan hasil implementasi dan analisis optimal power flow pada sistem tenaga 16 menggunakan metode optimasi F-Mincon dan perhitungan aliran daya Newton-Raphson, diperoleh beberapa kesimpulan penting mengenai kinerja sistem serta efektivitas metode yang digunakan. Yang pertama, proses optimasi berhasil menentukan kombinasi keluaran daya aktif pembangkit yang meminimalkan total biaya sistem operasi sistem. Ketiga, generator mencapai nilai daya optimal sebesar 70 NW dengan total daya pembangkit sebesar 210 MW yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan beban sistem. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma OPF bekerja secara efektif dalam menyeimbangkan antara kebutuhan beban dan batasan teknis pembangkit. Kedua, hasil perhitungan aliran daya Newton-Raphson menunjukkan bahwa kondisi operasi yang diperoleh dari optimasi berada dalam keadaan yang visible. Tegangan pada setiap bus pada rentang aman 0,95 sampai 1,05 PU, sehingga tidak terjadi pelanggaran batas kestabilan tegangan. Daya reaktif yang dihasilkan juga memenuhi kebutuhan kompensasi sistem untuk mempertahankan profil ketegangan. Yang ketiga, analisis aliran daya saluran menunjukkan bahwa seluruh saluran bekerja jauh di bawah batas termal masing-masing. Tidak terdapat satupun aliran yang mendekati atau melebihi limit NPA. Dengan demikian, kondisi optimal C tidak hanya ekonomis tetapi juga aman dari risiko overload pada saluran transmisi. Yang keempat, grafik kurva tegangan, kurva pembangkitan optimal serta kurva presentasi loading saluran memberikan visualisasi yang jelas bahwa hasil optimasi telah membawa sistem pada kondisi operasi yang efisien, stabil, seimbang, dan sesuai dengan teori. Profil tegangan relatif rata pembagian daya pembangkit seimbang serta tidak ada anomali pada aliran saluran. Secara umum dapat disimpulkan bahwa metode optimal power flow berbasis algoritma F-Mincon yang dikombinasikan dengan perhitungan aliran daya Newton-Raphson terbukti mampu memberi solusi operasi sistem tenaga yang optimal, ekonomis, dan memenuhi seluruh batasan teknis operasi. Metode ini sangat layak digunakan untuk studi perencanaan maupun operasi sistem tenaga skala kecil hingga menengah. Baik, demikianlah yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian dan pengerjaan tugas proyek saya ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.